Saat ini Tuhan, kami tunduk di hadapan-Mu untuk kami menundukkan setiap pikiran, setiap hati kami, supaya kami diisi lagi oleh setiap kebenaran firman-Mu, dan hamba percaya hanya firman-Mu yang akan menyegarkan setiap tubuh, jiwa, roh kami. Hanya firman-Mu Tuhan yang akan membuka setiap pandangan-pandangan iman kami, dan hanya firman-Mu Tuhan yang akan membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Kami hari ini Tuhan hanya fokus kepada firman-Mu, dan firman-Mu itu Tuhan yang akan menuntun, yang akan berbicara kepada kami. Tuhan, hamba juga berdoa bagi setiap kami yang mengikuti acara ini Tuhan, biar kami yang hari ini punya masalah, punya persoalan, sakit penyakit, oleh karena kuasa firman ini, kami boleh mengalami pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita berjumpa lagi di dalam acara doa kita yang sangat luar biasa. Dan hari ini saya mau bicara tentang sesuatu yang namanya prioritas hidup. Prioritas hidup itu harus menjadi sebuah dasar dalam setiap hidup orang percaya, karena saya dan saudara kerap kali tidak melihat mana prioritas yang harus kita kerjakan. Apa yang harus kita kerjakan tidak kita kerjakan, dan apa yang harus kita kerjakan tidak kita kerjakan. Jadi terbalik-balik. Oleh sebab itu mungkin hari ini, saat ini ketika kita alami masalah dan persoalan, mungkin Tuhan sedang menarik perhatian kita supaya kita kembali kepada prioritas hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius 6, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Kita akan lihat ayat per ayat di sini. Ini adalah merupakan sebuah pengajaran daripada Yesus sebelum Yesus melakukan yang namanya pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, yaitu mujizat dan sebagainya. Nah, yang menarik di sini ayat yang ke-25 ini, kalau kita lihat juga perikop ini bicara tentang hal kekhawatiran. Dia berkata begini, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Kita lihat sampai di sini dulu Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan, Yesus sendiri yang berkata kita tidak boleh khawatir akan hidup kita. Di mana Yesus memberikan satu jaminan ketika dia memanggil hidup saudara dan saya, atau dia mengirimkan, dia menempatkan hidup saudara dan saya ketika kita ada di muka bumi ini, dialah yang memberikan jaminan hidup saudara dan saya. Nah, ini yang sedang terjadi dalam setiap hidup umat Tuhan di akhir zaman ini. Khawatir inilah yang menghimpit hidup orang percaya, sehingga orang percaya imannya redup, imannya mati. Dan karena khawatir yang terlalu berlebihan, sehingga menimbulkan sebuah ketakutan. Nah, kalau kita baca ayat ini, jelas sekali Yesus berkata, kita tidak boleh khawatir apa yang akan kita makan. Jujur hari ini kita melihat semua kekhawatiran manusia bicara tentang apa yang akan dia makan. Tetapi sampai dengan hari ini saya tidak pernah melihat orang Kristen, orang percaya mati kelaparan. Di sini ingin dibuktikan bahwa firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Kemudian kita lihat, kemudian Yesus coba ungkapkan di dalam ayat yang ke-26, dia coba ungkapkan, dia bicara, dia coba menunjukkan kepada semua ciptaannya. Dia kemudian berbicara begini, dia katakan kepada para rasul-rasul, kepada para murid-murid, kepada orang Israel saat itu, dia bilang begini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Artinya Tuhan Yesus bilang begini, Tuhan Yesus mau mengatakan begini, kamu lihat loh itu burung-burung di udara. Mereka itu nggak kerja, mereka itu nggak menabur, nggak menuai, nggak mengumpulkan bekal dalam lumbung.
tapi mereka itu tetap dipelihara. Artinya Tuhan ingin ingatkan begini, burung aja Tuhan pelihara, siapa kita hari ini? Kita adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Kita ciptaan Allah yang paling sempurna. Jikalau hari ini kita takut, kita khawatir, firman Tuhan bilang, lihat loh, itu burung-burung. Mereka nggak nanam, mereka nggak nuai. Mereka nggak menyimpan lumbung, tapi dicukupkan oleh Tuhan. Hari ini saudara dan saya lebih daripada burung-burung itu. Nah, kemudian ayat yang kemudian kita lihat, ayat yang ke-27, dia bilang begini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ini firman Tuhan bilang begini, siapa di antara kita yang karena kita khawatir, yang karena kita takut, kemudian umur kita jadi panjang? Nggak ada. Karena semua orang khawatir, orang takut, ujung-ujungnya itu kembali umurnya menjadi pendek. Karena ketakutan, kekhawatiran itu yang membuat kita akhirnya hidup kita ada sakit, penyakit, dan sebagainya. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin Tuhan ingin ingatkan begini. Hari ini mungkin kita sedang mengalami sakit. Kita sedang mengalami yang namanya persoalan. Karena mungkin ada ketakutan ini loh. Ada khawatir ini yang menghimpit hidup saudara dan saya. Dan kemudian ayat yang ke-12 dan dikatakan begini. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Kemudian Tuhan katakan begini, perhatikanlah, Tuhan selalu suruh lihat sekeliling alam kita. Sekeliling kita, Tuhan bilang begini, perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ayat 29, namun aku berkata kepadamu, dia coba membandingkan Salomo dalam segala kemegahannya. Salomo itu yang luar biasa, istananya megah. Tapi dibilang tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi Tuhan menciptakan beda dengan ciptaan dunia. Jadi makanya dia bilang lihat di sekeliling kita hari ini. Kemudian ayat 30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Walaupun itu kelihatan bagus, tapi itu bisa lenyap. Kemudian dia bilang, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Artinya, Tuhan mau bilang begini kepada kita semua hari ini. Hei kamu, hai orang percaya. Hari ini yang kamu punya masalah, hari ini kamu punya sakit penyakit. Aku Tuhan yang akan memelihara setiap hidupmu. Supaya hari ini engkau bangkit. Hari ini engkau bangkit daripada setiap keterpurukanmu. Karena Tuhan akan menyertai setiap hidup saudara dan saya. Makanya ayat yang ke-32 dia bilang begini, kalau kita khawatir yang berlebihan, dia bilang begini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita ini adalah orang-orang yang mengenal Allah. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi kalau kita khawatir berlebihan, kita takut berlebihan, takut penyakit kita, takut kemudian masa depan kita, berarti kita sama seperti orang yang tidak mengenal Bapa kita di sorga. Nah, ayat yang ke-33 inilah yang saya mau katakan prioritas hidup kita. Ayat 33 jelas sekali, ini ayat emas kita. Dia bilang begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya inilah prioritas hidup saudara dan saya. Ini bicara tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, saya mau bicara tentang kata kebenarannya ini, yaitu bicara tentang begini. Kita nggak usah takut dulu tentang apa yang kita makan, apa yang kita akan pakai, tapi perubahan hidup. Bicara kebenaran itu perubahan hidup. Bicara kebenaran itu bicara tentang perubahan karakter. Bicara tentang kebenaran itu bicara tentang mental kita yang diubah oleh Tuhan. Bicara kebenaran itu yaitu berbicara tentang kita melihat janji Allah secara iman kita. Bicara kebenaran itu bicara tentang etika kita yang dirubah oleh Tuhan. Hari ini kalau kita hanya fokus kepada apa yang kita makan, apa yang kita akan pakai, dan kita tidak pernah mau merubah hidup kita masuk di dalam kebenaran, saya percaya kita akan kembali menjadi kekristenan seperti begini-begini aja. Makanya ayat yang ke-34 kemudian firman Tuhan tutup begini. Sebab itu dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari ini ada kesusahan sendiri, besok tuh nanti. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara,
Hari ini janganlah kita terlalu jauh memikirkan ke depan, tapi kita fokus hari ini. Prioritas hidup kita hari ini bagaimana kita mau bertumbuh dengan Tuhan. Bagaimana hari ini kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bagaimana karakter kita, etika kita harus dirubah oleh setiap kebenaran firman Allah. Dan Tuhan memberikan solusi bagi kita. Hari ini sudah diberikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita bisa melakukan semua kebenaran itu. Karena tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita akan bisa melakukan semua yang namanya kebenaran. Nah, prioritas hidup ini harus melekat dalam setiap hidup orang percaya. Dan saya percaya ketika kita fokus untuk merubah hidup kita, kita nggak usah bingung lagi dengan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai, maka disitulah Allah akan memulihkan setiap hidup Bapak, Ibu, Saudara sekalian kita. Oleh sebab itu, marilah Bapak, Ibu, Saudara, percayalah iman kita tetap harus bangkit terus, berubah hidup, karakter kita, tingkah laku kita, etika kita berubah, maka saya percaya jaminan Tuhan pasti akan berlaku dalam hidup orang percaya. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu. Hari ini Tuhan sudah merubah setiap pandangan hidup kami, supaya hari ini kami punya prioritas hidup. Kami tidak fokus kepada apa yang akan kami makan, kami tidak fokus dengan apa yang akan kami pakai. Karena Tuhan sendiri yang berkata, kalau kami mengkhawatirkan hal itu, kami sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Oleh sebab itu ya Bapa, hari ini biar kebenaran itu boleh melekat dalam setiap hidup kami. Dan kami percaya bahwa setiap hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Mari engkau yang punya masalah, engkau yang punya persoalan, engkau yang punya sakit penyakit, engkau boleh taruh tangan di dadamu. Dan hari ini engkau terima pemulihan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini engkau yang punya sakit penyakit, taruh tanganmu di bagian yang sakit. Biar Tuhan mengurapi tanganmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kau boleh mengalami pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap sakit penyakit hamba tolak dalam nama Yesus. Hari ini sukacita sorga turun dalam setiap hidupmu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jikalau Bapak, Ibu, Saudara masih mempunyai pergumulan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.